nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 10 Januari 2022. Mari ikutlah aku. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Markus 1 ayat 14 sampai dengan 20. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, setelah Yohanes Pembaptis ditangkap oleh penguasa, saudara, Yesus memulai karya misinya di dunia ini. Tapi Yesus tidak sendirian, saudara. Dia mencari pendamping untuk sebagai tim kerja dan selanjutnya menjadikan mereka murid-muridnya. Yesus mencari orang menjadi muridnya tidaklah yang memiliki kepintaran atau memiliki status atau kekayaan. Bahkan pendosa pun, saudara-saudara, Yesus pilih untuk menjadi muridnya. Saat Yesus menyusur danau Galilea, saudara, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka adalah penjala ikan. Markus 1 ayat 16. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Markus 1 ayat 17. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Yesus mengajak mereka, "Mari, ikutlah aku." Ajakan ini juga, saudara-saudara, berlaku bagi kita semua yang telah mempercayai dan mengimani Dia yang adalah Tuhan kita, Sang Juru Selamat. Kita semua, saudara-saudara, diajak oleh Yesus untuk mengikuti Dia, untuk menjalan manusia seperti halnya Simon dan para murid-murid lainnya. Apa respon kita atas ajakan Yesus Kristus ini? Kita sering menolak dengan berbagai alasan, saudara. Tak ada waktulah. Saya masih mengurus orang tua. Anak-anakku masih kecil. Saya tak pintar bicara. Saya masih mempunyai usaha. Siapa yang akan menjaga? Siapa yang akan mengurusnya? Pekerjaan saya banyak. Dan masih banyak lagi alasan-alasan yang dilemparkan untuk menolak ajakan Yesus ini, saudara. Itu semua adalah keterikatan kita di dalam dunia ini, saudara. Kita enggan atau tak mau melepaskan keterikatan ini. Kita lihat, saudara-saudara, apa respon Simon dan Andreas ketika Yesus mengajak mereka. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Markus 1 ayat 18. Untuk dapat mengikuti Yesus, saudara-saudara, ada syarat-syarat dan kriteria yang harus kita miliki. Yang pertama adalah, saudara-saudara, kita harus dapat melepaskan, meninggalkan keterikatan yang ada pada diri kita. Dari Injil yang kita baca dapat dilihat bagaimana Simon dan Andreas, saudara, saat diajak oleh Yesus, mereka tidak berpikir-pikir terlebih dahulu apa untung ruginya untuk mengikuti Yesus yang belum dia kenal. Tapi, saudara, justru mereka langsung bangkit dan meninggalkan segala aktivitasnya. Dia bangkit, saudara, meninggalkan segala aktivitasnya sebagai nelayan. Begitu juga dengan Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes, saudaranya. Pekerjaan menjala ikan ini, saudara, merupakan pekerjaan pokok untuk menghidupi keluarga mereka. Tetapi mereka mau melepaskan jala dan meninggalkannya, lalu mengikuti Yesus, saudara. Tentunya mereka percaya akan ajakan Yesus Kristus ini. Nah, sekarang saudara-saudara terkasih, bagaimana dengan diri kita, saudara, yang sudah mengenal Yesus, saudara? Maukah kita mengikuti Yesus? Maukah kita mengikuti ajakan oleh Yesus, saudara?
Maukah kita melepaskan dan meninggalkan segala yang terikat di dalam kehidupan dan mengikuti Dia? Saudara-saudara yang terkasih, mengikuti Yesus pun kita harus dapat menyangkal diri, memikul salib kita dan mengikuti Dia, saudara. Menyangkal diri di sini berarti kita mau melakukan sesuatu untuk orang lain dengan cara melepaskan keinginan pemenuhan diri kita sendiri, bahkan rela mengorbankan diri kita untuk kepentingan orang lain. Memikul salib berarti dengan sadar saudara-saudara mau menanggung segala akibat yang timbul dikarenakan mempertahankan iman kepercayaan kepada Yesus, bahkan rela kehilangan nyawa sekalipun. Dan mengikuti Yesus berarti saudara-saudara menuruti segala kehendak Yesus sebagai prioritas utama di dalam hidup kita dan melakukannya dengan sadar dan kerelaan hati. Melalui renungan hari ini saudara-saudara terkasih, kembali saudara kita diingatkan bahwa kita dipilih dan diajak untuk mengikuti Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus tak melihat saudara siapakah kita ini, berapa kekayaan kita, apa status kita, kepintaran apa yang kita miliki, apa posisi kita, jabatan kita. Semua Yesus tidak lihat saudara. Yesus pun tak melihat saudara apa yang telah kita perbuat, dosa-dosa apa yang telah kita perbuat. Justru saudara-saudara, Yesus mengharapkan akan adanya perubahan dari diri kita saat menjadikan diri kita muridnya untuk hidup dalam perubahan yang baru, menjadi hidup dalam kebenaran setelah mengikuti Dia. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau mengikuti Yesus dengan mau melepaskan, meninggalkan segala keterikatan yang ada di dalam diri kita saudara. Juga mau menyangkal diri, memikul salib dan ikuti Dia. Serahkan hidup kita hanya kepada Dia. Fokuskan hidup kita hanya kepada Dia. Maka segala kebutuhan akan dicukupkan oleh Yesus. Kasih Yesus yang melimpah selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.